نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kemudian kita sama-sama beristighfar dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau disadari atau tidak, setiap kita pasti punya dosa. Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap kita pasti punya kesilapan. Dosa yang kecil atau dosa yang besar, dosa yang pernah kita lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang pernah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang pernah kita lakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Dosa kita kepada Allah begitu banyak. Mata kita mungkin selama ini sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga kita mungkin pernah mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mulut kita mungkin pernah berkata kotor. Tutur kata kita mungkin selama ini sering menyinggung perasaan orang lain. Tangan kita mungkin pernah mengambil sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Perut kita mungkin pernah diisi dengan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Kaki kita mungkin pernah dilangkahkan menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah begitu banyak. Belum lagi dosa kita kepada kedua orang tua kita. Mungkin tanpa sadar kita sering durhaka kepada kedua orang tua kita.
kita sering menyakiti hati kedua orang tua kita. Tutur kata kita, perbuatan kita mungkin selama ini sering menyinggung perasaan kedua orang tua kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang orang tuanya telah wafat, orang tuanya telah meninggal dunia, tapi belum sempat minta maaf kepada kedua orang tua kita, belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kita, belum sempat membahagiakan kedua orang tua kita. Sementara kedua orang tua kita telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Padahal mereka lah orang tua kita, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Dosa kita kepada istri kita, mungkin selaku suami belum bisa menjadi suami yang baik. Dosa kita kepada anak-anak kita, mungkin karena kesibukan dunia kita lupa untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Dosa kita kepada keluarga kita, dosa kita kepada guru-guru kita, dosa kita kepada atasan kita, dosa kita kepada bawahan kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, setiap keturunan Bani Adam, setiap kita manusia pasti punya dosa, pasti punya kesalahan, pasti punya kekhilafan. Dan sebagus-bagus orang yang punya dosa adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah, orang yang selalu beristighfar kepada Allah, orang yang selalu nyuwun ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama' summa nadimtum fataballahu alaikum. Kata Allah di dalam hadis qudsi, seandainya sampeyan semua telah berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga dosanya meliputi langit dan bumi, saking banyaknya, saking besarnya dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang hamba, summa nadimtum, kemudian menyesal, bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fataballahu alaikum, maka kata Allah, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kalian, Allah akan memaafkan segala kesalahan kalian, Allah akan tutupi aib-aib kita, baik aib masih hidup di dunia ini, lebih-lebih aib nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan panjatan istighfar pada malam hari ini adalah merupakan titik taubatan nasuha kita, sehingga Allah ampuni segala dosa dan kehilafan kita. Allah ampuni segala dosa dan kehilafan kedua orang tua kita, ayah ibu kita. Allah ampuni segala dosa dan kehilafan istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, guru-guru kita. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kehilafan orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah mendolimi kita, orang-orang yang pernah menghujat kita, orang-orang yang pernah memfitnah kita. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kehilafan orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita hinakan, orang-orang yang pernah kita fitnah. Maka ingat-ingat segala perbuatan dosa, kehilafan kita, kesalahan kita, dosa kita kepada Allah ataupun dosa kita kepada sesama manusia. Ingat-ingat dosa itu, dosa itu. Mungkin kita pernah berjudi, mungkin kita pernah mencuri, mungkin kita pernah minum minuman keras, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Ingat-ingat perbuatannya, sama-sama beristighfar, nyuwun ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfir ma lam yugharghir, astaghfirullah. Min al-khataya
perbaiki iman kalian. Maka pada saat itu sahabat bertanya kepada beliau Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya memperbaharui, memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Perbanyak zikir kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang indah, kalimat tauhid, kalimat pembuka surga Allah Subhanahu wa taala. Seutama-utamanya kalimat. Bahkan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya, dikala menghadapi detik-detik sakaratul maut, mulutnya, hatinya, pikirannya dimampukan oleh Allah untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita yang barokah dalam takwa, sehat walafiat. Dan apabila ajal menjemput kita, setelah Allah memberikan umur panjang kepada kita, semoga Allah mewafatkan kita, mematikan kita wafat yang indah, husnul khatimah. Dan mulut yang indah ini bisa dan mampu dimampukan oleh Allah untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anta Allah, anta Rabbi, anta khaliqi, anta maliki, anta Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Engkaulah Allah. Engkaulah yang telah menciptakan kami, Engkaulah yang telah memiliki kami, Engkaulah yang telah mengatur kami. Engkau pula ya Rabb yang memberikan keimanan kepada kami ya Allah. Maka kuatkan iman kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, kuatkan tauhid kami ya Allah, kuatkan akidah kami ya Allah. Anta tanzuru ilayya ya Rabb, Engkau melihat kami ya Allah. Engkau maha mengetahui apapun yang terjadi di tempat yang mulia ini ya Allah. Engkau maha mengetahui apapun yang kami lakukan saat ini, detik ini ya Allah. Maka takdirkan kami semua ya Allah menjadi hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang berakhlak mulia, hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas rahmat nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Hamba-hambamu yang istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kebaikan sampai akhir hayat kami masing-masing ya Allah. Hamba-hambamu yang sukses di urusan dunia dan sukses nanti di urusan akhirat. Anta tasma'uni ya Rabb, Engkau mendengar kami ya Allah. Maka kabulkan segala doa-doa kami ya Allah, kabulkan segala harapan-harapan kami ya Allah, kabulkan segala cita-cita kami ya Allah, jawab seluruh permohonan kami ya Allah. Anta Allah.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikala kita membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mensucikan dosa-dosa kita. Allah akan tutupi aib-aib kita, baik aib masih hidup di dunia ini, lebih-lebih aib nanti di yaumil qiyamah. Allah akan mensucikan hati-hati hambanya, hati-hati kita yang selalu berzikir, bermunajat, menyebut asma-Nya. Maka hati kita akan bersih, hati kita akan bersinar, hati kita akan selalu connect dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala kita membaca tasbih subhanallah, dikala kita membaca kalimat takbir alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka harapan yang besar, semoga kita semua dan seluruh keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur di dalam lisan kita, syukur di dalam hati kita, dan syukur dalam perbuatan kita. Dikala kita membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan kuatkan akidah kita, Allah akan kuatkan tauhid kita, Allah akan kuatkan keimanan kita yang terus kita bawa sampai kita semua meninggal dunia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala kita membaca kalimat takbir Allahu akbar, Allah maha besar, Allah maha agung, maka Allah akan meniadakan segala sesuatunya. Yang ada cuma keagungan serta kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah kecilkan kesombongan kita, kecilkan ego kita, kecilkan hawa nafsu kita. Dikala kita mengucapkan kalimat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada kekuatan apapun pada diri kita masing-masing kecuali kekuatan itu seluruhnya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenyataannya kita sering mencuri hak Allah. Kita merasa kuat, kita merasa gagah, kita merasa pintar, kita merasa kaya, kita merasa berkuasa, kita merasa bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Padahal itu semua adalah berkat kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mata kita yang indah ini bisa melihat, itu pun karena diperlihatkan oleh Allah. Telinga kita bisa mendengar, itu pun karena diperdengarkan oleh Allah. Mulut kita bisa bicara, itu pun karena dibicarakan oleh Allah. Tangan kita, kaki kita, perut kita, sekujur tubuh kita, bahkan sel-sel tubuh kita bisa bergerak secara otomatis, itu pun karena dipergerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita banggakan, padahal itu semua berkat kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nantinya kita akan dimatikan lagi, ditiadakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ibarat wayang yang dimainkan oleh dalang, dan dalangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan bersolawat semakin menanamkan rasa cinta kita, mahabbah kita, kangen kita, rindu kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang Rasulullah ucapkan, apapun yang Rasulullah perbuat, apapun yang Rasulullah lakukan, kita semua berikhtiar, berusaha, berupaya untuk selalu beriktibar kepada beliau, untuk selalu mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita semua insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah, selalu mendapatkan ampunan dari Allah, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pertolongan masih hidup di dunia ini, lebih-lebih pertolongan nanti di yaumil qiyamah, dan insya Allah kita semua dan seluruh keluarga kita akan mendapatkan fasilitas yang mulia berupa syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya khatamal anbiya wal mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mahalul qiyam ya